meskipun gini ya, kamu merampok itu nggak apa-apa, asal yang kamu ambil itu sedikit aja duitnya. Betul. Itu menurut Anda. Makanya makanya selalu saya katakan di dalam umat Muslim selalu mengatakan apa? Sesuatu yang haram itu boleh asalkan untuk posisi, untuk obat, untuk dan lain. Itulah dalam pemahaman kalian kan? Sama seperti banyak banget. Daging babi. Ini banyak banget. Kalau untuk kesehatan itu, saya udah jelaskan tadi, untuk kesehatan itu, ya dengerin baik-baik. BP POM itu tidak akan pernah meloloskan obat yang mengandung haram seperti babi. Dilarang di Indonesia. Kalau nggak ada yang mengandung babi, langsung diselesaikan secara hukum. Ada Majelis Ulama Indonesia, di sana ada BPOM bekerja sama. Jadi obat-obat yang keluar itu tidak mengandung babi. Kedua, kalaupun ada yang mengandung obat bius, ada yang berhubungan dengan ganja, itu tapi tidak masuk lewat mulut. Gitu loh, untuk medis ya nggak ada masalah. Gitu loh. Pahamlah pengertiannya. Kalau ini Anda ini adalah yang kita bicarakan di sini, dalam keadaan sehat, tidak sakit, tapi Anda minum alkohol. Bang Hendi, dua hal yang berbeda, coy. Itu loh. Apa yang Bang Hendi katakan itu hanyalah pembenaran untuk membenarkan apa dalam imannya Abang. Karena apa? Tidak melalui mulut. Ini disuntikkan dan lain sebagainya. Tetapi yang jelas itu dikonsumsi ke dalam tubuhnya. Sekarang Anda nggak temui obat yang beredar di Indonesia itu mengandung haram? Ada nggak? Sudah saya katakan Bang Hendi. Ada nggak obat di Indonesia? Dengerin dulu, ada nggak obat di Indonesia tidak lolos daripada sensor MUI? Ada nggak? Saya tidak masuk ke ranah sana Bang Hendi. Ya makanya nggak ada obat yang Anda maksud itu. Begini Bang Hendi, Indonesia steril dari obat haram. Saya tanya dulu Bang Hendi, kalau seandainya contohnya ada minyak babi, apakah minyak babi itu sesuatu zat yang keras? Ya minyak babi itu dilarang di Indonesia ini kita ada di situ kan haram, nggak boleh umat Islam beli itu. Jika sesuatu orang Kristen itu, jika sesuatu zat yang tidak keras saja tidak boleh dimasukkan ke dalam obat, maka kenapa zat-zat keras itu dimasukkan ke dalam obat? Di mana ada obat yang ada babinya? Nggak ada. Betul yang Abang bilang itu. Meskipun babi itu nggak apa-apa dimakan. Yang penting banget gini, yang menajiskan itu bukan dari makanan, tapi apa yang kamu keluarkan dari mulut. Itu nggak apa-apa, makan babi kayak makan kecoa itu nggak apa-apa, asal nggak keluar dari mulut. Kalau kamu makan kecoa itu baik sama kamu, silakan makan, tidak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Kamu merasa baik, negara aja nggak boleh melarang loh. Makanya kamu itu dikasih akal dan pikiran, kasih hikmat dan pengertian. Kalian ini loh sebagai Kristen itu paham. Ya, seperti yang saya katakan itu dilarang makan babi itu nggak apa-apa makan babi. Hanyalah pembenaran. Dilarang makan babi. Sama seperti yang makan babi itu nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak dan jangan keluar dari mulut. Itu yang menajiskan, itu yang mengharamkan. Mengkonsumsi darah itu haram. Haram nggak boleh. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa. Tetapi ada takarannya. Ada takarannya Bang Jabat. Ada takarannya itu. Anda memakan daging sapi. Pada saat Anda memakan daging sapi, siapa yang memastikan tidak bersih dari darah di situ? Tidak ada 0,1% di situ. Anda harus kemana-mana ini. Bagaimana Anda bisa memastikan di dalam tubuh daging sapi itu pada saat dipotong tidak ada darah 0,1%? Kembali ke alkohol tadi lah. Enggak dimakan mentah, bro. Benarkan apa yang Anda makan. Orang kalau udah matang gitu, jabat dengerin dulu. Kalau udah matang masih ada darahnya gitu. Ya? Kalau udah matang gitu, udah direbus, mendidih begitu, masih ada darahnya. Iya, sudah pasti ada darahnya di situ. Udah gak ada. Bagaimana kamu ini udah dimasak? Aduh. Ya darahnya kan membeku. Emang ini kita kan makan daging mentah apa? Kan darahnya membeku di situ, Bos. Jadi matang darahnya, Bos. Udah nggak ada, udah mendidih. Aduh kau ini. Makanya coba nih ya. Coba namanya itu kan apa itu Pak Pendeta biasanya kan dalam perjamuan itu minum alkohol, minum anggur. Bawa ke lab, anggur. Ada unsur darah di situ.
Nah, saya akan membahas masalah itu ya, minum anggur. Minum anggur itu di dalam perjamuan-perjamuan atau misa-misa yang ada di gereja itu nggak apa-apa itu. Karena satu, itu tertakar, ada takarannya. Jangan terlalu banyak. Ini kan untuk memenuhi itu di perjamuan agung itu atau di misa-misa itu dipastikan ada anggurnya. Tapi nggak apa-apa. Itu mungkin kadar alkoholnya cuma 0,1, tapi ditambahi air yang banyak. Nggak apa-apa itu. Meskipun minum 1 galon, itu nggak apa-apa. Cuma anggurnya sedikit. Jangan terlalu banyak. Tapi kalau kayak kita ini yang muslim, kalau kita minum air, nggak apa-apa minum air itu. Tapi kalau terlalu banyak, itu haram, nggak boleh. Demikian juga yang dari kekristenan ini, minum anggur nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak. Kan sudah analoginya pas tadi itu. Semua itu tertakar. Tubuh ini bisa mendeteksi ini baik untuk tubuh kita atau tidak, bisa dideteksi sendiri. Ya seperti tadi saya ungkapkan, minum anggur itu nggak apa-apa asal ada takarannya. Ya analogi saya itu saya balik. Kalau ada istrinya orang, saya icipi sedikit itu juga nggak apa-apa, jangan terlalu banyak. Jangan. Itu menurut gambarannya kan ke sana gambarannya Mas Andi. Itu menurut imanmu, Bang. Iman saya, Bang, jangan imanmu. Yang kamu bicarakan bang. Itulah analoginya gitu begitu Pak Jabrat. Analoginya itu istri begitu. Aja haram, Bang. Iya, makanya minuman keras itu haram. Nggak apa-apa dipakai, tapi dalam takaran tertentu. Itu kan kamu ya tadi mengatakan. Terus saya menganalogikan, kalau kita katakanlah mencuri duitnya orang, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Umumnya di situ ada 1 triliun, kita curi 10 juta, nggak apa-apa, nggak banyak-banyak. Berapa 0,1% kan itu nggak apa-apa. Imanmu itu, Bang. Oke, udah stop dulu Pak Jul. Silakan siapkan timer catur Pak Jul. Udah ada Bang Cuma jadwalnya begitu sama Pak Jabat. Ya, topiknya ini aja deh, haram halal itu aja. Kita lanjutkan topik ini. Tapi pakai timer. Siapa yang kehabisan waktu? Jangan haram halal lah yang tadi lah yang aku WA lah. Apa itu? Mengarah. Itu ajaran-ajaran yang diajarkan oleh guru-guru sesat ataupun nabi-nabi sesat menurut agama Islam dan menurut Kristen, biar ada timbal baliknya. Memang ada ajaran sesat di Islam? Nggak ada. Oh, tidak ada. Ada. Ini aja halal haram aja, udah ini lanjut. Berarti Kak, itu kalau apa namanya kayak model apa tuh yang kemarin yang dibubarkan? Ya itu bukan ajaran Islam, itu ajaran sesat, nggak dipakai. Bukan Islam itu, udah. Iya, itu yang saya tanya. Intinya itu dia mengajarkan itu berasal dari mana? Dia berasal dari setan, dari iblis. Hah? Berasal dari iblis. Ya itulah yang kita bahas. Ya udah terserah. Enteng jadinya, lu jadi repot nanti. Oh enggak ada yang repot, Bang. Itu larinya ke Paulus loh ajarannya. Bang, saya sudah mengatakan sama Bang, jika ada umat muslim yang mengatakan Paulus itu ajaran sesat dan lain sebagainya, saya tidak pernah marah, Bang. Ya udah kalau begitu ya agama mana yang mengandung ajaran sesat ya? Oke. Bisa caturnya Pak Jul? Biar sebentar ya. Pakai catur aja. Jadi siapa yang kehabisan waktu ya, silakan lu ngomong panjang, habis waktu lu ya. Dengan nanti clue-nya adalah silahkan, kalau selesai bicara silahkan. Ya, ajaran mana yang mengandung ajaran sesat? Ya, timbernya ada di screen saya itu atau di profil saya itu. Ajaran mana yang mengandung ajaran sesat? Waktunya Artinya berapa menit ini? 30 dulu Pak Jul. Ya. Ustadz Juma sudah ada? Ada itu. Ya udah dimulai aja. Bisa di screen aja Pak Jul biar kelihatan gitu loh. Ada itu. Dipin aja, tapi baju mah nggak lihat. Bisa kelihatan nggak tuh? Gedein Pak, yang gede di layar. Ya, ini maksudnya. Bang Jabat yang tim Kristen, Bang Cuma yang tim Islam. Nah, begini cluenya Pak Jabat ya. Kalau Anda ngomong panjang terus, itu waktu lu habis loh. Dengar suara saya nih? Dengar. Ya, oke. Jadi kalau lu ngomong panjang terus, waktu lu habis. Nah, kalau lu selesai ngomong, silahkan. Berarti Bang Cuma lagi yang ngomong, sebaliknya juga begitu. Nah, supaya membatasi ini ya, ngomong yang tidak sesuai substansinya gitu. Sekarang topiknya adalah kitab mana yang mengajarkan ajaran sesat. Kan begitu ya? Oke?
Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pagi hari ini menjelang sholat Jumat. Waktu Bang Jumat juga nggak lama, makanya dibatasi dengan timer. Karena di Indonesia Tengah itu kurang lebih 1,5 jam lah ke depan untuk sholat Jumat. Topik kita hari ini adalah ajaran mana atau kitab manakah yang mengandung ajaran sesat. Saya beri Pak Jabat dulu opening statement. Silakan. Setelah selesai ada clue-nya, silakan biar pindah ke Bang Juma. Begitu sebaliknya. Silakan Bang Jabat. Oke, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Waktu berjalan tim Kristen Pak Jul. Ya. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Salam damai. Jadi saya hanya mau sebentar lagi nggak jalan sebentar. Bentar. Ya, sorry sebentar. Bentar. 30 ya. Ganti dulu sebentar. Sabar Pak Jabat. Ya, silakan. terima kasih. Salam damai untuk kita semua. Jadi saya di sini nanti hanya mau menyampaikan ajaran-ajaran sesat itu datangnya dari manakah? Dan bagaimana cara menguji ajaran-ajaran itu supaya kita mengetahui apakah itu ajaran sesat atau ajaran yang benar. Maka kita harus menguji dari apa yang disampaikan itu. Karena dari buahnya lah kita dapat mengenal apakah buah itu buah yang baik atau buah yang buruk. Jadi saya nanti di sini menjelaskan, tidak ada nanti niat saya untuk untuk mencap ataupun untuk menyatakan iman orang lain itu sesat. Tetapi saya hanya mau menyampaikan ajaran-ajaran sesat menurut firman Tuhan. Dan saya akan nanti menunjukkan dalil-dalilnya, referensinya ada di mana. Jadi semuanya itu tidak ada niat untuk menyatakan kitab si A sesat, kitab B sesat. Tidak, saya hanya menyatakan menurut kebenaran firman Tuhan. Dari mana asalnya, seperti itu. Terima kasih sementara. Pakai dulu silakan, stop. Pakai silakan, pindah ke Bang Juma. Bang Juma silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Tema yang kita pilih adalah terkait dengan ajaran palsu. Ketika kita berbicara mengenai ajaran palsu, atau nabi palsu, atau ajaran sesat, maka kita harus kembali kepada sumber ajaran kita masing-masing. Apa nasihat daripada pembawa ajaran ini? Baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian meminta kepada umat Islam semuanya untuk waspada terhadap orang-orang kafir, orang munafik, dan juga orang musyrik, orang syirik. Nah, terkait dengan ajaran sesat, yang menjadi pondasi untuk mengatakan ajaran sesat itu adalah filternya tentu ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen, yang menjadi acuan kemudian untuk mengetahui siapa ajaran sesat itu ya kembali juga kepada ajaran Yesus. Siapa ajaran yang di luar ajaran Yesus yang kemudian melanggar ajaran Yesus, yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itulah ajaran sesat menurut Yesus. Siapa yang keluar dari ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, itulah ajaran sesat menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu jelas itu. Yang melanggar kaidah Islam adalah ajaran sesat. Yang melanggar kaidah ajaran Yesus adalah ajaran sesat. Nah sekarang, ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menyatakan tentang kesesatan, maka yang sesat itu adalah mereka yang kemudian tidak menjalankan syariat Islam. Nah, begitu juga Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu yang perlu dipahami. Siapa nabi palsu itu menurut Yesus? Siapa pengajar palsu itu menurut Yesus? Tentu adalah dia yang kemudian membawa ajaran yang mengatasnamakan ajaran Yesus. Tapi ternyata ajarannya bukan ajaran Yesus. Begitu juga di Islam. Mengatasnamakan baginda Rasulullah Muhammad SAW,
tapi tidak membawa ajaran Rasulullah Muhammad SAW, itulah ajaran sesat. Saya kira ini adalah merupakan satu materi bahasan yang sangat menarik. Silakan. Bang Jabat. Oke, ya, oke, terima kasih. Jadi kalau menurut kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, saya harus mengambil merujuk kepada Yesaya 45 ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan apa? Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Artinya apa? Allah dalam menyampaikan firman-Nya tidak pernah berkata-kata di tempat yang gelap. Di tempat yang gelap seperti apa? Kalau menurut ayat ini sudah sangat jelas. Seperti di dalam gua, itu adalah tempat yang gelap di bumi. Jadi tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar dan selalu memberitakan apa yang lurus. Jadi ayat ini nanti berkorelasi di 2 Petrus 2 ayat yang pertama sampai yang keempat. Di sini dikatakan apa? Ini mengenai nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Artinya apa? Mereka, pengajar-pengajar sesat ini, akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Menyangkal Tuhan Yesus yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Maka pada saat mereka menyangkal kebenaran itu, maka mereka telah mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di ayat 2 dikatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Artinya apa dalam ayat yang kedua ini? Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Artinya apa? Mereka dikendalikan oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Contoh, di dalam kebenaran ini, yang sudah dikatakan bahwa istri sudah memiliki istri satu, masih mau menambahkan lagi. Karena apa? Dan dia menghalalkan istri kedua ini dengan cara pernikahan. Padahal sudah jelas pada saat penciptaan Adam dan Hawa, manusia itu telah diciptakan hanya sepasang. Artinya apa? Itulah bentuk keadilan. Itulah bentuk kesetaraan. Karena hukum Tuhan itu tidak pernah tajam kepada perempuan, tumpul kepada laki-laki. Sebab jika itu terjadi, maka tidak ada keadilan di dunia ini bagi umat manusia. Bagaimana mungkin seorang laki-laki boleh menambah istrinya, sedangkan perempuan tidak boleh menambah suaminya? Itu adalah sesuatu keadilan yang tidak berkeadilan di mata Tuhan. Maka dengan itu, itulah sebabnya penciptaan manusia itu selalu dibuat seperti timbangan. Artinya apa? Dia sejajar, setara, sepadan. Tidak ada yang namanya berat sebelah. Jadi kalau di dalam mengikuti ayat kedua ini, inilah yang dikatakan dikuasai hawa nafsu, yaitu mengandalkan keinginan dagingnya, menghalalkan untuk menambah istrinya. Sudah dua, masih mau lagi menambah lagi. Dihalalkan dengan cara apa? Dengan cara dasar yang penting dinikahi secara sah. Itu sah secara manusia. Tetapi dalam kebenaran firman, itu tentu tidak. Jadi masuk lagi ke ayat yang ketiga. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol belaka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Artinya apa? Guru-guru palsu ini,
kadang-kadang mengajarkan sesuatu hanya untuk mencari keuntungan. Itulah sebabnya di dalam iman kekristenan tidak pernah Yesus berkata kepada pengikutnya, jika kalian mau mengenal aku, bagi kalian orang-orang yang mampu, datanglah beribadah ke Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel itu mendapatkan pemasukan devisa negara, supaya negara itu makmur. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan untuk mengambil keuntungan di situ. Karena apa? Berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, Tuhan itu akan selalu mendengar jika kita benar-benar beriman kepada Dia. Itulah sebabnya tidak ada orang yang namanya harus pergi ke Israel supaya imannya diterima, sekalipun dia orang berduit. Tidak. Karena kaya dan miskin di hadapan Tuhan itu sama. Karena Tuhan melihat manusia dari iman, bukan dari harta yang dimiliki. Bukan berarti karena dia orang berduit, dia bisa datang ke Israel supaya dia beribadah di sana, di bait suci yang ada di sana, baru dia doanya diterima. Tidak. Justru yang Tuhan lihat itu adalah iman yang sesungguhnya, hati yang tulus, yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena iman itu tidak membutuhkan uang. Tuhan tidak pernah meminta uang kepada kita. Justru Tuhan itu memberikan kita nafkah kehidupan. Adapun persembahan-persembahan di dalam gereja, mungkin perpuluhan dan kolekte dan lain sebagainya, itu adalah dalam hal panggilan jiwa. Panggilan jiwa kita untuk apa? Supaya uang itu dapat dimanfaatkan oleh bapak-bapak gembala di dalam pelayanannya, supaya bisa membantu pelayanan dia. Jadi bukan dalam arti mencari keuntungan. Tetapi jika ada gembala-gembala yang melakukan hal itu hanya untuk mencari keuntungan, maka dia adalah guru-guru palsu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya selalu katakan, jika ada gembala yang seperti itu, maka saya pastikan dia itu masuk neraka. Itulah sebabnya saya berkata, tidak menutup kemungkinan seorang pendeta bisa masuk neraka jika dia mengajar hanya untuk mencari keuntungan. Dan hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, inilah kunci dari kebenarannya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat-malaikat yang berbuat dosa siapakah di sini? Inilah yang dikatakan iblis, setan. Karena pada dasarnya, iblis, setan ini adalah awal penciptaan adalah malaikat-malaikat yang kudus. Tetapi mereka membangkang kepada perintah Allah. Dan mereka ingin seperti Allah. Itulah sebabnya mereka diusir dari surga. Di ayat selanjutnya dikatakan apa? Tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua. Artinya apa? Karena Tuhan itu sayang dengan ciptaannya, makhluk ciptaannya, ini malaikat-malaikat ini yang membangkang ini, sebelum mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka disimpan terlebih dahulu. Di mana? Di dalam gua-gua yang gelap. Sampai hari penghakiman tiba. Karena penghakiman itu hanya sekali. Tidak mungkin Tuhan melakukan penghakiman langsung kepada mereka. Sedangkan penghakiman berikutnya ada lagi. Jadi sejelas, jika ada ajaran-ajaran yang berasal dari tempat-tempat yang gelap, itu adalah ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah menyampaikan firman-Nya di tempat-tempat yang gelap. Karena dia adalah terang, maka dia harus datang kepada terang. Dia tidak pernah bersembunyi. Dan itu sangat jelas kalau kita... Ya, tak push dulu waktunya. Pak Jabat, ini mainnya timer catur loh ya. Semakin banyak kamu menggunakan waktu bicaramu, maka timurmu akan berjalan. Ya.
Nggak apa-apa nih. Iya, Kamu iya, bicara terus nggak apa-apa. Tapi setelah habis waktumu berbicara, kamu nggak bisa ngomong. Lanjut. Oke. Keywordnya silakan ya. Kalau sudah selesai Nah. ngomong silakan. Biar Ustadz Juma Oke, yang bergiliran Pak. berbicara. Lanjut. Oke. Jadi saya menyampaikan ini semua supaya kita tahu ajaran yang kita imani datangnya di mana. Karena sebab di dalam firman Tuhan itu dikatakan iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Maka dari buahnya lah kita harus mengenal kebenaran itu, kita uji. Artinya apa? Kalau menyampaikan firman di dalam tempat yang gelap, itu bukanlah berasal dari Tuhan. Karena malaikat-malaikat surga tidak pernah menyampaikan di dalam tempat-tempat yang gelap. Ini sebagai pandangan buat kita, sebagai renungan. Itulah sebabnya saya menyampaikan ini. Saya tidak mengklaim bahwa iman kitab seseorang itu adalah salah. Saya tidak mau, karena saya bukanlah hakim di dunia ini. Saya hanyalah hakim bagi diri saya sendiri, bukan hakim bagi orang lain. Jadi makna ini semua, tujuan dari ayat yang keempat ini supaya kita sadar. Apakah benar sih firman itu diturunkan di mana? Kenapa harus di situ? Itulah sebabnya nabi-nabi di dalam tokoh-tokoh lah, saya bilang tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, tidak pernah mereka menerima perkataan Tuhan itu di dalam tempat yang gelap. Dalam arti tempat yang gelap itu adalah bukan berarti contohnya pada malam hari firman tidak boleh diturunkan. Bukan seperti itu, firman malam hari boleh diturunkan. Karena malam itu bukanlah sesuatu tempat yang gelap, tetapi itu adalah proses perputaran dari siang dan malam. Tetapi kalau dibilang tempat yang gelap, artinya apa? Di dalam gua, siang hari pun dia akan terlihat gelap. Itulah yang dikatakan tempat yang gelap. Seperti yang tadi saya katakan merujuk kepada Yesaya tadi. Jadi, disinilah kita harus sadar. Kenapa saya harus beriman ke sini? Kenapa saya harus beriman ke sana, ke sini? Kembalilah ke diri kita masing-masing. Biarlah kita yang berproses membuka pandangan kita, membuka proses berpikir kita. Karena apa? Kita ini sekolah sampai sarjana, ada yang doktor, ada yang profesor, ya kan? Jangan sampai kita tertipu. Karena kebenaran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah terang. Maka kebenaran tidak pernah disampaikan di dalam tempat yang gelap. Itu sangat jelas. Itu sebagai renungan buat kita, manusia di dunia ini. Maka boleh kita uji. Kenapa bisa sampai di sana? Ya kita renungkan. Apa maknanya? Kita renungkan. Isi firmannya bagaimana? Apakah firman itu telah memutarbalikkan kebenaran yang sudah pernah ada? Ya di situ nanti kita uji. Jangan sampai contohnya kita mengatakan beriman pernikahan sudah banyak manusia, tetapi ada pernikahan yang tidak pernah disaksikan oleh manusia. Tetapi kita mengakui pernikahan itu adalah pernikahan yang sah. Sebab tidak ada yang namanya saya sendiri. Tiba-tiba saya pacaran sama orang, masih belum menikah. Tiba-tiba saya digerebek sama orang. Terus pada saya digerebek, saya berkata kepada mereka, "Kamu, mana surat nikah kamu?" Saya berkata, "Saya sudah dinikahkan." "Siapa yang menikahkan kamu?" "Tuhan saya." Kapan? Gantian kali itu. Yaitu ya Tuhan saya yang untuk menikahkan saya. Karena apa? Itu adalah sesuatu yang tidak ada bukti, maka saya tidak bisa untuk menyatakan itu. Dan itu tidak diakui kebenarannya. Tetapi jika ada orang yang mau mengakui hal seperti itu, ya silakan saja, oke saja. Itu hak mereka. Bahkan di dalam kitab berbuat dosa pun tidak ada yang melarang. Tetapi ganjarannya sudah ditetapkan. Itulah kembali kepada diri kita sendiri. Maka saya selalu mengatakan apa? Kalaupun
kita berpikir secara rasional, secara akal sehat, apakah itu sudah benar? Apakah itu layak untuk kita jadikan sebagai kepercayaan dalam diri kita? Mari kita renungkan. Jangan sampai kita tertipu dengan pembenaran. Makanya saya selalu katakan, mari kita telanjangi kebenaran itu. Karena suatu kebenaran tidak pernah takut untuk ditelanjangi. Dan itulah sebabnya di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah mengutus setan-setan ataupun jin-jin kepada umat orang percaya untuk membantu pekerjaannya. Tidak pernah. Karena setan-setan tidak pernah membantu pekerjaan manusia untuk yang baik. Ya, saya push dulu ya. Saya push dulu Pak Jabat, biar diskusinya interaktif. Di samping kita ada timer, ya diberikan juga lawan bicaranya untuk memberikan argumen maupun menyanggah maupun bertanya. Kan enak begini. Kalau begini aja kan sama aja kamu ngoceh nggak karu-karuan di sini. Sedangkan di sini kan ranahnya diskusi. Keywordnya adalah setelah kamu selesai berbicara, ini sudah waktu kamu 13 menit 15 detik. Sedangkan untuk Ustadz Juma masih panjang sekali, 27 menit. Oke, untuk sementara saya serahkan dulu ke Bang Juma. Terima kasih. Keywordnya silakan. Ya, keywordnya silakan. Kalau silakan, timer dari Ustadz Juma akan berjalan, timer kamu berhenti. Udah? Oke, Udah selesai? Silakan. Ya, silakan Mas Juma. Oke, baik. Oke, makasih. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai penyesat, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Laqad kafaral ladzina qalu. Ya. Jadi penyesat itu seperti itu. Jadi dia membuat kitab lalu kemudian dia tidak mau tahu kitabnya ini firman Tuhan atau karangan si Unyil atau siapapun. Intinya begitu dia mengimani kitab itu sebagai firman Tuhan, dia nggak mau tahu selanjutnya. Imani aja. Tidak ada satupun di dalam kehidupannya 1 detik untuk dipergunakan menelaah keotentikan kitabnya sebagai firman Tuhan atau karangan si Unyil. Nggak ada. Yang ada dalam dirinya hanya imani saja. Dan itu dianggap sebagai firman Tuhan. Nah, itulah penyesat itu begitu. Jadi dia menggunakan sebuah buku, lalu kemudian dia nggak pernah dalam hidupnya sedetik pun untuk berpikir ini firman Tuhan atau bukan. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu, wow, jangan dibilang. Siang malam diteliti dari huruf per huruf, dari tanda baca pun diteliti sampai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun untuk kemudian mendudukkan kaidah ilmu yang ada di dalamnya. Subhanallah. Sehingga tidak ada kekuatan yang mampu kemudian merongrong Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Kecuali hanya tuduhan-tuduhan dituliskan di dalam goa dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat 2 Petrus itu bukan untuk umat Islam, itu untuk orang Kristen. Coba kita telah dengan logika yang sehat. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Jadi umat Tuhan yang dimaksud di sini adalah theos. Di dalam prinsip bahasa Arab atau umat Islam tidak kenal itu theos itu apa. Di sini original teksnya adalah theos. Kalau dia masuk ke Ibrani berarti Yotevave. Nabi-nabi palsu dulu datangnya di mana? Umatnya Yotevave. Siapa itu? Bani Israel. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan. Maksudnya Bani Israel. Demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel. Akan ada guru-guru palsu. Berarti di tengah-tengah Bani Israel akan ada guru-guru palsu. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ adalah nabi. Dia adalah guru. Dia adalah pengajar. Demikianlah di tengah-tengah kamu, wahai Bani Israel, akan muncul guru-guru palsu. Jadi nggak enak saya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi ajaran Tuhan nanti akan dimasukkan ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Apa contohnya? Contohnya adalah dengan matinya Yesus di atas tiang salib,
maka dia telah membatalkan hukum Tuhan bersama dengan segala ketetapan dan ketentuan yang ada di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Ini ajaran sesat ini. Ini kalau dijadikan 2 Petrus 2 ini sebagai acuan untuk menentukan siapa penyesatnya, telan pil pahit itu. Ternyata penyesat itu ada di tengah-tengah Bani Israel sendiri. Guru-guru palsu itu munculnya di tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penguasa ini? Ilah yang diperkenalkan oleh Yesus bahwa dia adalah ilah satu-satunya. Dan dia tidak akan pernah menjadi makhluk, dia tidak pernah dilihat, dia tidak pernah didengarkan suaranya. Tapi seketika dari tangan pengajar-pengajar palsu ini, sang penebus penguasa yang maha kuasa itu menjelma menjadi menjelma menjadi manusia. Na'udzubillah. Dan dengan cara demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas mereka. Semua pengarang-pengarang palsu ini mati mengenaskan binasa dengan sangat menghinakan diri mereka. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka, mulai dari Romawi sampai Yunani, bahkan sampai ke Asia. Orang ini menyesatkan dan banyak diikuti oleh orang. Bahkan ajarannya kemudian diproklamirkan sebagai ajaran yang menjadi sah di dalam kekaisaran mereka, dalam pemerintahan mereka. Ya, dikatakan di situ banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka. Cara hidup yang mana? Tidak bersunat, makan babi, ibadah hari Minggu. Ini yang akan ditorehkan di dalam 2 Petrus nomor 2. Apa nomor 1, 2 Petrus 2 nomor 1 dan seterusnya sebagaimana yang dibahas oleh tamu kita. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu. Mereka berkata bukan atas kehendak Tuhan, tapi atas kehendak nafsu mereka. Itu diakui. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jalan kebenaran itu dihujat. Jadi yang menjalankan hukum Taurat itu dihujat. Yang menyembah satu Tuhan itu dihujat. Yang bersunat itu dihujat. Dimaki, dibilang sesat. Orang-orang yang kemudian menjalankan syariat Tuhan dianggap sesat dan dihujat. Dan karena keserakahan mereka, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol. Siapa yang ngarang-ngarang cerita? Ada Tuhan lahir di dalam binatang, kemudian Tuhan ini mati disalib oleh manusia, lalu kemudian Tuhan ini adalah mati dibunuh oleh manusia, dan kemudian Tuhan ini bangkit kembali untuk menebus dosa manusia. Ini cerita-cerita yang didapatkan di mana? Di dalam goa yang gelap. Di mana goa itu? Ketika dia di dalam penjara. Di dalam penjara dia menuliskan beberapa surat kemudian. Penjara itu gelap. Yang pertama, Filipi dituliskan di dalam penjara. Efesus di dalam penjara. Kolose di dalam penjara. Banyak surat-surat, termasuk Filemon. Itu semuanya dituliskan di dalam penjara. Dan kita tidak pernah tahu. Lukas, Yohanes, Markus, Matius, dan juga surat-surat Paulus itu dituliskan di mana. Entah dia di kolong jembatan kah, entah dia di dalam warkop kah, atau dia ditulis di atas motor kah, kita nggak tahu. Padahal tebalnya sejengkal. Itu ditulis di mana rupanya? Di sekolah atau di tempat yang gelap. Karena tidak ada saksi yang melihat mereka menulis. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, ada ratusan bahkan ribuan manusia menyaksikan penulisan-penulisan Al-Quran. Subhanallah. Jadi kalau kita berbicara mengenai kesesatan, kesesatan itu nyata di depan mata. Nubuatan tentang Mekah yang akan disinggahi dan akan disiharai, itu sudah jelas ada tertulis dalam kitab-kitab terdahulu. Yesaya 60 nomor 11, pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa harta kekayaannya. Bangsa-bangsa lain datang kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Tertang-tang-tang-tang. Yesaya 60 nomor 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Subhanallah. Jadi penyesat itu sangat jelas diterangkan di dalam Yeremia 9 nomor 11.
Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Jadi serigala sang nabi palsu sembunyi di mana kawan-kawan? Di Yerusalem. 1 Yohanes 2 nomor 18. Hai anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan mereka yang telah kamu dengar, seorang anti-Yesus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak anti-Yesus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka anti-Kristus ini berasal dari kita. Anti-Kristus itu berasal dari kita. Anti-Yesus itu berasal dari kita. Yang namanya penyesat itu berasal dari kita. Serigala-serigala nyamar domba itu berasal dari kita. Tedeng deng deng. 1 Yohanes 2 nomor 19. Jadi ini pernyataan yang tidak bisa diragukan. Terkait dengan Tuhan, katanya dikatakan bahwa Tuhan itu akan datang. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Tuhan yang membentuk bumi dan menjadikan dan menegakkan. Dan ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi dia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tapi si penyesat membuat Tuhan baru dalam bentukan manusia. Bahkan burung merpati pun dikira Tuhan. Jadi Al-Quran tidak salah mengatakan, "Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim." Mereka menulis buku, lalu bukunya itu dianggap sebagai firman Tuhan. Sayangnya orang-orang yang mengaku intelektual, punya akademisi yang tinggi, punya intelektual yang tinggi, belajar jauh-jauh, bayar mahal-mahal, mereka hanya korban perpuluhan. Keuntungannya di mana? Perpuluhan. Umat Islam menjadi imam, sekolah tinggi-tinggi, gak ada jadi imam di masjid itu digaji, gak ada. Tapi kalau di sana, di tempatnya saudara jabat, jangan dikira Pak, teman saya yang pendeta yang tinggal di Panakukang Mas Pak, rumah dia yang paling luas, rumahnya kayak istana. Kenapa Pak? Hampir seluruh orang Chinese itu masuk ke gerejanya. Kalau omsetnya dalam satu hari 100 juta dalam sebulan, 10%, maka 10 juta per bulan. Kalau jemaatnya ada 200 orang, 200 kali 10 juta. Itu yang baru omset 100. Belum yang punya tol, belum yang punya mall, belum yang punya sekolah, belum yang punya rumah sakit. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka menjual ajaran Tuhan. Mereka menjajakan, mereka memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam pengajaran Tuhan. Jadi kalau Anda berbicara mengenai nabi palsu, ajaran sesat, sederhana untuk membahas itu. Kalau Anda mengatakan bahwa iblis diusir masuk ke dalam gua, berarti Anda harus membuang 1 Raja-Raja 19 nomor 9. Di sana masuklah ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman setan datang kepadanya. Kok firman setan? Ya karena setan katanya dibuang ke goa. Tapi di sini kok firman Tuhan yang datang kepadanya padahal dia dalam goa. Lalu firman Tuhannya ini, lalu si roh yang datang ini tidak tahu dia, tidak maha tahu. Dia bertanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Hai Elia, kamu ngapain di sini? Tuhan bertanya. Saya curiga ini bukan Tuhan, tetapi sesuai yang dituduhkan bahwa setan dibuang masuk ke dalam gua. Ada setan yang datang kepada Elia bertanya, apakah kerjamu di sini, wahai Elia? Kok jadi setan, Bang? Ya tadi katanya setan itu masuk ke gua Hira. Masa nggak bisa setan itu juga masuk ke dalam gua tempatnya Elia? Harus adil dong. Kenapa? Karena umat Islam sudah mengatakan yang datang itu malaikat Jibril. Tapi lagi-lagi ditabrakan kepada 2 Efesus 2 nomor 4. Kalau begitu yang datang kepada Elia juga adalah setan dong. Terus yang masuk ke dalam gua buatan Yusuf Arimatea selama 3 hari itu siapa? Ketemu dengan siapa dia? Kok ketika dia bangkit keluar dari gua itu dia jadi Tuhan? Jangan-jangan yang keluar itu setan. Sekarang sekira seperti itu, sementara silakan Anda beberkan kebenaran menurut versi Anda. Mangga, tafadhal. Oke, terima kasih. Jadi semuanya itu perlu saya luruskan. Jadi apa yang dikatakan sama Bang Juma tentang
dua raja-raja tentang Elia di situ. Betul ada malaikat datang ke situ. Tetapi kenapa malaikat harus datang kepada Elia di situ? Karena Elia masuk ke dalam gua. Makanya ditanyakan, ngapain kamu di sini? Tempatmu bukan di sini. Ini tempat para malaikat-malaikat yang berdosa, tempat-tempat iblis, tempat-tempat setan. Keluar dari situ. Itulah makna dari situ. Artinya malaikat datang ke situ bukan untuk menurunkan firman kepada Elia, tetapi memanggil dia. Ngapain sih kamu diberi peringatan? Ngapain sih kamu di situ? Itu sangat jelas. Karena apa? Karena di dalam tempat-tempat yang gelap itulah bersembunyi setan-setan. Itulah sebabnya kalau setelah maghrib, itu setan-setan itu banyak yang keluar dari gua-gua kegelapan. Bahkan mayoritas ahli dukun-dukun melakukan aktivitasnya di malam hari, di tempat yang gelap supaya bisa setannya keluar, disuruh untuk melakukan pekerjaannya. Karena setan itu takut dengan terang. Itu sangat jelas loh. Jadi begitu juga dengan tadi Bang Juma mengatakan bahwa Rasul Paulus menuliskan firman itu di dalam tempat yang gelap, di dalam penjara. Perlu Bang Juma ketahui, penjara itu sama dengan rumah. Cuma penjara itu dibatasi ruang geraknya karena ada yang menjaga. Dan penjara itu adalah buatan manusia. Sedangkan gua itu bukan buatan manusia. Itu sudah tercipta dengan sendirinya. Dan itu adalah tempat yang gelap. Artinya apa? Tidak pernah dikatakan Tuhan menyimpan malaikat-malaikat berdosa setan-setan itu di dalam rumah-rumah kosong. Di dalam penjara-penjara, tidak pernah. Melainkan di tempat yang gelap. Itulah sebabnya kenapa ruh orang mati itu di alam maut adalah tempat yang gelap. Karena apa? Di tempat yang tidak ada terang. Itulah yang saya katakan bahwa mari kita renungkan. Saya tidak merujuk kepada kitab saudara, tidak. Saya hanya menyampaikan mari kita berpikir rasional. Apakah iya tuh firman itu disampaikan di dalam suatu tempat yang gelap? Padahal saya menyampaikan ini jauh-jauh sebelum ajaran-ajaran yang lain lahir ada di dunia ini. Itu sudah dinubuatkan di dalam Yesaya itu. Sudah dinubuatkan dan digenapi di perjanjian baru di 2 Petrus 2 itu. Jadi saya pun mengatakan ini bukan karena kebencian, tetapi karena kasih sayang, supaya kita membuka kesadaran diri kita. Maka seperti yang di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan apa di sini? Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya apa? Kita harus menguji firman itu. Jika memang diturunkan di dalam tempat yang gelap, maka renungkanlah. Jika firman-Nya tidak merujuk, tidak membawa kita ke dalam nilai-nilai yang bermoral dan bernilai-nilai manfaat bagi kehidupan kita, ya maka kita renungkan. Di ayat 2-nya dikatakan apa? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Artinya apa? Orang yang percaya, yang beriman, yang mengaku kebenaran akan mengetahui bahwa Yesus itulah firman yang diwujudkan menjadi manusia dan Allah menjadi sebagai rohnya di situ. Dan itulah Allah yang benar. Di dalam ayat 3 dikatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia ini. Artinya apa? Barang siapa yang menyangkal kebenaran dari Yesus Kristus, renungkanlah, pikirkanlah keselamatanmu. Karena Yesus Kristus, Allah turun ke dunia, yaitu Tuhan Yesus telah membuktikan
Bagaimana pintu surga itu terbuka? Bagaimana penebusan dosa itu diberikan sebagai tanda dengan darahnya yang kudus? Bagaimana pertobatan itu harus diberikan tanda dengan tanda pertobatan, dengan baptis, dengan air? Bagaimana pintu surga itu terbuka dengan terbelahnya tirai bait suci sebagai tanda bahwa pintu surga itu terbuka? Itulah sebabnya Abraham, Yakub, dan Ishak dan orang-orang kudus lainnya, roh mereka diangkat masuk ke dalam surga. Dan dia juga membuktikan bahwa kebenaran firman itu adalah nyata, bahwa akan ada hari kebangkitan. Setiap yang mati akan dibangkitkan. Dan itu dibuktikan, diwujud nyata, akan disaksikan oleh saksi-saksinya, yaitu bangsa Israel. Sebagai bukti apa? Supaya kita jangan hanya imani dan percaya saja apapun itu. Walaupun tidak ada bukti, kita disuruh mengimani dan percaya saja. Walaupun dikatakan di situ, setan-setan mengutus, setan-setan diutus untuk membantu umatnya. Karena apa? Tidak pernah Allah itu mengutus setan-setan untuk membantu umatnya. Orang-orang percaya. Karena yang diutus membantu umatnya adalah malaikat-malaikat. Itulah fungsi dari malaikat itu. Kalau sampai ada setan-setan diutus kepada saya untuk membantu saya, waduh, itu firman dari mana? Perintah dari mana? Mari kita renungkan. Jangan sampai terbulak-balik. Jangan sampai malaikat datang membawa malapetaka sama kita. Sedangkan setan-setan membawa kebaikan, membantu kita. Malaikat malah membawa malapetaka. Jangan sampai terbulak-balik. Itulah sebabnya di dalam iman kekristenan, malaikat itu diutus untuk apa? Untuk melindungi, menjaga umat yang percaya kepada dia. Ya kira-kira seperti itu untuk sementara. Jadi saya tidak menyangkal, tidak menuduh kitab orang lain, saya tidak mau. Tetapi saya menyatakan hanya kebenaran menurut firman Tuhan. Tetapi jika ada yang merasa dirinya omongan saya menyinggung perasaan di antara yang mendengar, itu hak kalian untuk merenungkan itu. Karena saya tidak pernah tertuju seperti Bang Juma mengatakan, Paulus seperti ini, saya tidak mau, saya tidak mau masuk kepada Nabi Muhammad, saya tidak mau masuk kepada Al-Quran, saya tidak mau. Tetapi saya memberikan gambaran-gambaran kebenaran, bagaimana cara firman itu turunnya ke dunia, dari mana firman itu, kenapa diturunkan di sini, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk sementara. Silakan Bang Juma lanjutkan. Oke, baik. Jadi sekali lagi saya katakan Al-Quran menerangkan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim. Kalau saya menjadi orang Kristen, saya akan bantah data ini. Andai saya Kristen, saya akan bantah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Saya habiskan usia saya 100 tahun untuk mengkaji data ini, lalu kemudian saya sinkronkan dengan kitab yang saya punya. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri. Nah, harusnya dari lembaran ke lembaran berikutnya, dari kata ke kata berikutnya, dari kalimat ke kalimat berikutnya, itu dikaji di kitabnya, supaya Al-Quran ini bisa dibantah. Contoh misalnya, kitab yang dituliskan dengan tangannya, Lukas menulis. Tepolius yang mulia. Dicarilah Tepolius itu siapa? Kok dia bisa dimuliakan? Sementara Yesus nanti dimuliakan setelah dia minta doa kepada Sang Bapa. Tepolius kok sudah mulia duluan gitu loh. Banyak orang yang menyusun berita-berita. Orang-orang ini siapa? Berita-berita apa saja yang dia susun. Lalu kemudian, apa perbedaan antara berita yang disusun Lukas dengan berita-berita yang disusun oleh banyak orang ini? Apa yang disusun oleh orang ini? Dan apa yang kemudian menjadi pembanding antara tulisan orang ini dengan tulisan Lukas? Itu kalau saya orang Kristen, saya akan mengkaji Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Karena ini adalah tuduhan. Kenapa saya berbicara mengenai Paulus? Karena Al-Quran berbicara mengenai agama terdahulu. Agama terdahulu tidak berbicara mengenai agama Islam, tetapi berbicara mengenai nubuatan-nubuatan tentang keselamatan. Layaknya reformasi berbicara orde lama, berbicara orde baru. Orde lama tidak berbicara orde baru tidak berbicara reformasi. Tetapi reformasi sah-sah saja
meluruskan semua kesalahan sejarah yang ada tertore pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Itu namanya perjalanan waktu. Itu namanya pengajaran temporer yang harus dikaji lebih jauh. Nah, kemudian tadi saudara mengatakan bahwa Sang Paulus itu menulis dalam penjara, dan penjara Anda ibaratkan sebagai bilik. Sebagai apa? Sebagai rumah, kata Anda. Nah, kalau itu yang Anda jadikan sebagai acuan, maka Anda harus mengacu kepada Matius 24 nomor 26. Karena di situ Yesus mengatakan, apabila ada orang yang berkata melihat Mesias di padang gurun, melihat Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah mengaku melihat Mesias? Siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus? Rasulullah Muhammad SAW kah? Atau pendiri agama Kristen? Siapa yang pernah bertemu dengan mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini siapa ini? Sementara dalil di dalam Matius 24, apabila orang berkata kepadamu, lihat, dia Mesias ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau dia berkata, dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Rasulullah Muhammad SAW di sepanjang kemudian cerita yang ditorehkan oleh risalah kenabiannya, dia tidak pernah mengatakan, ini wahyu aku terima karena saya bertemu Mesias. Ini wahyu saya terima karena saya bertemu Yesus. Itu tidak pernah. Tapi kemudian Paulus dengan gamblang dia menceritakan Yesus mulai dari A sampai Z. Nah, inilah yang kemudian Anda harus pahami dengan baik. Lalu kemudian ketika Yakub mengambil anak-anaknya, mengumpulkan anak-anaknya, dia panggillah semua. Dia terangkan dalam kitab Kejadian 49. Wahai anak-anakku, kesinilah kalian semua berkumpul. Wahai Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama di dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau membual sebagai air, tidak lagi engkau terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ini ditujukan kepada Ruben. Lalu kemudian anak keduanya Simeon dari Lewi bersaudara. Itu ada semua nubuatannya. Senjata mereka adalah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwamu turut dalam kemufakatan mereka. Lalu kemudian dipanggillah semua yang lain. Dipanggil lagi Yehuda. Yehuda, engkau dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, dan seterusnya. Lalu dipanggil lagi yang lain. Sebelon, engkau akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Lalu dipanggil lagi yang lain. Isakar, engkau adalah seperti keledai yang kuat tulangnya. Lalu yang lain juga dipanggil. Tibalah masanya dipanggil sang nenek moyang sang serigala. Benyamin, nah ini giliran Benyamin nih, ketika diramalkan, dinubuatkan oleh Yakub. Benyamin anakku, engkau seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, engkau memakan mangsamu, dan pada waktu petang, engkau membagi-bagikan rampasanmu. Dia merampas ajaran dari Yerusalem, lalu kemudian dibagi-bagikan kepada non-Israel. Siapa dia? Benyamin. Loh, tapi Benyamin tidak pernah melakukan itu. Ini kan nubuatan. Berarti anak cucunya yang akan melakukan itu. Siapa anak cucunya? Filipi 3 nomor 5. Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendiriannya terhadap Gontora. Aku adalah orang Farisi. Lalu kemudian dikatakan dalam Roma 11 nomor 1. Akulah Paulus, pendiri orang Israel. Aku ini adalah orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin. Siapa yang memporak-porandakan Yerusalem, lalu kemudian menjajakan harta rampasannya kemudian ke Romawi dan Yunani, bahkan sampai ke Indonesia? Benyamin. Makanya Yesus mengatakan di dalam kitab yang ditorehkan oleh penulis kitab Anda, di dalam Matius 25,
Matius 23 nomor 15 dikatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli kitab. Siapa ahli kitab? Paulus. Di mana Paulus dikatakan ahli kitab? Di Filipi 3 nomor 6. Di situ jelas dia disebut sebagai ahli kitab. Dalam Kisah Para Rasul 5 nomor 34, Kisah Para Rasul 2 nomor 3, Paulus disebut sebagai ahli kitab. Jadi ahli kitab itu siapa? Adalah suku Benyamin. Dia ahli kitab. Celakalah kamu wahai ahli kitab, wahai ahli Taurat. Lalu kemudian orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Tadi kita lihat bagaimana Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Filipi juga mengatakan bahwa dia adalah orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kenapa dikatakan dia orang munafik? Karena dia di dalam 1 Korintus 9 nomor 22 sampai 22, dia menyunat salah satu muridnya Timotius, lalu kemudian dia katakan, jika engkau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu yang diterangkan kemudian di sana. Lalu kemudian kepada orang Roma aku mengaku Roma, kepada orang Yunani aku mengaku Yunani. Munafik, sebab kamu mengarungi lautan. Paulus mengarungi lautan. Ya, bisa dilihat di Kisah Para Rasul 27 nomor 1 perikop. Kisah Para Rasul 16 nomor 4 sampai nomor 12. Lalu kemudian engkau menjelajahi daratan. Kisah Para Rasul 16 nomor 1 sampai seterusnya. Itu cerita yang kemudian dinubuatkan oleh Matius, oleh Yesus, dan dituliskan oleh penulis Matius, dan semuanya tertuju kepada Paulus. Engkau menyeberangi daratan, menjelajahi daratan, menobatkan orang masuk ke agamamu, sesudah ia bertobat, kamu menjadikan mereka menjadi orang neraka. Dan itu tidak lain dan tidak bukan agama yang dibentuk oleh orang Yahudi di luar Yahudi, adalah agama Kristen. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya di sini saya katakan dari tadi, masalah Bang Juma mau mengatakan Rasul Paulus seperti apa, saya tidak mengomentari itu karena saya mengetahui orang-orang di luar sana mengetahui semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana ajaran-ajaran itu. Saya tidak masuk ke konteks pribadi seseorang, saya tidak mau. Jadi yang saya mau luruskan di sini tentang iman menurut kekristenan. Contoh, ajaran-ajaran sesat itu seperti para penyembah-penyembah berhala. Umat Kristen itu selalu menentang dan tidak mau mengikuti cara penyembahan seperti penyembahan berhala. Seperti apa? Seperti waktu Musa membawa Bani Israel dari Mesir. Mereka membuat patung lembu emas. Seperti yang terjadi di Mekah waktu zaman jahiliyah, waktu adanya penyembahan Hubal. Umat Kristen tidak pernah mengikuti cara-cara seperti itu. Karena apa? Karena di dalam kekristenan sangat jelas Allah itu adalah roh. Bahkan seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan apa? Allah itu adalah roh, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Kita beriman tidak pernah tertuju kepada suatu tempat, karena tujuan kita adalah Allah sendiri. Jadi intinya apa? Di balik dari ini, marilah kita renungkan, dan saya tidak mau merujuk kepada suatu kitab, tetapi saya hanya menyampaikan sesuai dengan kebenaran ini. Itulah sebabnya kenapa di dalam iman kekristenan itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah dikatakan ada setan ataupun jin yang baik dan beragama. Itu tidak pernah. Itu haram hukumnya. Karena apa? Karena di dalam iman kekristenan hanya Allah dan malaikatnya lah yang kudus. Tidak pernah seperti yang saya katakan tadi, orang Kristen beriman ada setan ataupun jin yang baik dijadikan sebagai pelindung. Tidak pernah. Tetapi bagi orang yang mau mengimani itu adalah hak pribadi masing-masing. Tidak ada yang melarang itu. Dan saya tidak pernah mengatakan sesat kamu. Saya tidak mau. Tetapi saya memberikan gambaran saja. Biarlah orang-orang merenungkan di dalam dirinya. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen itu suka mengasihi, mengampuni. Dicaci maki dan lain sebagainya. Tidak ada amarah di dalam hatinya. Karena apa? Ada roh yang kudus. Hati yang lembut. Ada kasih. Tetapi kalau kita menjadikan setan-setan itu
yang kita anggap baik sebagai pendamping hidup kita, akan timbul amarah, kebencian. Jadi saya hanya meluruskan saja, umat Kristen tidak pernah seperti mengikuti penyembahan patung lembu emas, penyembahan dewa Hubal, tidak pernah mengikuti cara-cara seperti itu. Karena itu sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Karena firman Tuhan sangat jelas. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Iman kita yang harus kita berikan kepada Dia. Maka kita harus sujud menyembah Dia. Sujud di situ apa? Berserah kepada Dia. Dan bahkan di dalam kekristenan sangat jelas kenapa Bani Israel dibebaskan dari perbudakan. Supaya manusia itu tidak diperbudak oleh iblis. Seperti halnya Raja Firaun itu adalah raja yang berhati iblis. Yang memperbudak manusia. Membuat tidak ada harga dirinya. Padahal seharusnya apa? Seharusnya sekalipun orang itu miskin, bukan berarti kita memperbudak dia. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saya meminta kepada para pendengar yang mendengarkan live kita ini, mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Apakah yang saya imani sudah benar, sudah membawa saya kepada kekudusan? Mari kita renungkan. Itulah sebabnya saya selalu katakan apa? Umat Kristen yang percaya dengan Allah yaitu Tuhan Yesus, kalau dia mati dalam kekudusan, dijamin 100% dia mati, rohnya akan langsung naik ke surga. Karena apa? Karena sudah ada roh-roh kudus di dalam surga. Tetapi bagi orang yang mati di dalam dosanya, sekalipun dia Kristen, dia akan tetap dipendam di dalam alam maut sampai menunggu nanti akhir zaman tiba. Barulah setelah nanti itu baru ada kebangkitan untuk dihakimi. Sedangkan mereka yang di dalam surga dibangkitkan, tidak ada lagi penghakiman bagi mereka. Itulah menurut iman kekristenan. Terima kasih. Waktu habis. Oke, baik. Jadi kalau dikatakan ada keheranan kemudian bahwa ada jin yang bisa menjadi baik, ada bisa menjadi buruk, tapi tidak heran bahwa malaikat ternyata tadinya adalah iblis ternyata tadinya adalah malaikat. Lucifer itu malaikat menjadi iblis. Itu yang lucu. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu, iblis memiliki banyak sekali malaikat-malaikat. Jadi tidak bisa kemudian dibedakan mana malaikat, mana iblis. Karena sama-sama makhluk roh. Dan Tuhannya diajarkan sebagai roh. Nah, kemudian di dalam 1 Korintus 11 nomor 14, hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar seperti malaikat. Nah, untuk membuktikan bahwa iblis ini malaikat atau bukan, lihat ajarannya. Kalau ajarannya mengajarkan menyembah kepada tagut, maka itu bukan malaikat. Itu iblis. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wahtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat menyerukan sembahlah Allah. Apakah kemudian Rasul Muhammad SAW mengajarkan menyembah selain daripada Allah? Tidak. Apakah Musa mengajarkan menyembah selain daripada Allah? Tidak. Apakah Yesus mengajarkan menyembah selain daripada Allah? Tidak. Lalu kepada siapa Yesus mengajarkan untuk disembah? Allah. Siapa Allah itu? Dia yang mereka sebut dengan sebutan Yod, Evafe, Hasem, atau Elohim. Lalu siapa yang mengajarkan menyembah selain daripada Allah? Nah, ini tanda tanya. Siapa yang mengajarkan menyembah selain daripada Tuhan yang diperkenalkan Yesus? Ini tanda tanya. Dan jawabannya sudah saya jelaskan dari titik pertemuan kita pada siang hari ini sampai sekarang. Kami telah mengutus para rasul. Yesus itu utusan untuk mengajarkan kepada Bani Israel apa? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Wahai Israel, ini seruan siapa? Seruan Yesus. Apa seruannya? Sembahlah Allah
Tuhan kita itu satu. Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang mengatakan itu? Yesus. Berarti Yesus menyembah. Yes. Siapa yang dia sembah oleh Yesus? Apakah ibunya? Bukan. Thomas? Bukan. Petrus? Bukan. Paulus? Bukan. Lalu siapa? Dia yang disembah adalah dia yang telah mengutus dirinya. Esensi yang gaib. Ini. Sehingga Al-Quran tidak akan keliru kemudian. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan anil abudullah wahtanibut tagut. Apa tagut ini? Tagut ini adalah sembahan yang selain daripada pencipta langit dan bumi. Sekarang kalau ditanya teman-teman Kristen, Yesus manusia? Ya. Pada dirinya ada sisi manusia? Yes. Apakah dia adalah Tuhan? Bukan. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Apakah manusianya ini adalah Tuhan? Bukan. Tapi dia adalah penjelmaan dari Tuhan. Apakah Tuhan punya sisi kemanusiaan? Tidak. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini adalah firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Yang menjadi manusia ini siapa? Allah. Apakah manusia Yesus itu adalah Tuhan? Bukan. Inilah yang dimaksud tagut. Menuhankan selain daripada Tuhan. Dengan berbagai macam konsep yang kemudian dijajakan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah. Berhati-hatilah, ada di tengah-tengah kita antikristus yang mengajarkan sesuatu yang di luar daripada ajaran kita. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk daripada kita. Dan satu hal lagi, dikatakan kemudian oleh Yesus itu sendiri, bahwa kalau dia datang, dia akan mengatakan bertemu denganku, bertemu dengan Mesias. Dan itu dilakoni oleh pendiri agama Kristen yang sekarang disebut Rasul Paulus. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya ini harus dijelaskan, harus kusampaikan. Kalau ada yang keliru di dalam Al-Quran, sampaikan mana yang keliru itu. Al-Quran justru senang kalau ada yang berani membuka apa yang mereka katakan salah terhadap Al-Quran. Begitu juga kami. Harus kami jelaskan. Untuk apa? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Kenapa? Neraka itu kekal, bro. Salah pilih agama, kekal di sana. Di sana bukan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 juta tahun, 1 miliar tahun. Bukan. Tapi selama-lamanya, jika engkau salah melangkah dalam memilih agama di dunia ini, maka engkau akan masuk ke dalam neraka jahanam. Selama-lamanya tidak terhingga. Untuk itulah kemudian, yuk teman Kristen, kaji Al-Quran, pretelin Al-Quran, semoga engkau bisa mendapatkan kesalahan di dalamnya. Itu tantangan. Ambil ayat-ayat suci Al-Quran, kaji dengan ilmu yang Anda tahu. Tanyakan kepada orang-orang yang tahu, termasuk ketika Anda berdebat. Jangan diumpetin Al-Qurannya. Demikian. Kasih. Bang Jema, apakah masih ada waktu 10 menit? Udah selawat di sini ya Bang. Selawat ya, udahlah. Cukup. Iya. Ya. Cukup kira-kira ya. Siap. Tapi kalau ada yang bertanya satu pertanyaan boleh. Oke, satu pertanyaan, Bang Jema bertanya, kemudian Bang Jabat dulu ya yang bertanya. Bang Jabat silakan. Enggak, netizen. Jangan kami yang saling tanya. Iya. Di ruang chat itu ada yang bertanya itu. Silakan Mas Tepi, ada yang mau bertanya. Ini Mas Tepi, saudara kita dari Ambon nih. Silakan Mas Tepi, mau bertanya. Ya, makasih Bang Indi udah memberikan kesempatan saya. Iya, jadi sebelum saya bertanya, saya mau sampaikan sedikit, maksudnya kita ini. Cak Sendang, makasih. Oh, Stevi ya, Stevi, oke, silakan. Ya, kita masing-masing bersyukurlah, misalnya kita terlahir sebagai Kristen, bahkan kita terlahir sebagai Islam. Kita yang di Kristen tidak bisa membuat statement bahwa Islam itu salah dan sebaliknya. Karena yang saya berpikir di sini bahwa seperti misalnya kenapa saya harus memilih agama Kristen dan kenapa saya harus mengimani Kristen? Karena ya salah satu alasan saya terlahir dari Kristen dan saya juga mungkin melihat. Mungkin orang bilang jangan kita percaya Kristus, tetapi dalam perjalanan hidup saya banyak hal yang ketika saya menyebut nama Kristus, banyak hal ketika saya memperjuangkan Kristus di dalam hidup saya, ada hal-hal baik yang terjadi. Itulah yang membuat saya tetap mempertahankan nama Kristus itu. Tetapi satu dan lain hal juga, saya tidak bisa memaksakan atau membagikan Kristus itu kepada orang lain yang berbeda agama dengan saya.
Karena kalau menurut undang-undang juga itu kan tidak sangat melanggar, kita tidak berhak. Tinggal tugasnya kita bagaimana agar orang lain bisa sama-sama seperti kita memperlakukan itu melalui segala perbuatan kita, bukan dengan kata-kata saling menjatuhkan satu dengan yang lain, atau menyatakan bahwa agama kita lebih baik dari orang lain. Itu yang tujuan kita. Nah, tinggal orang lain sendiri yang akan menyimpulkan, ya kita mendapatkan kedamaian, ketenangan di sini, dan kita masing-masing bisa memilih sendiri. Bukan berarti kita menyatakan bahwa Islam itu tidak baik, Kristen itu tidak baik. Nah, di sini saya mau bilang bahwa kita mungkin juga tidak bisa mengatakan bahwa siapa di sini yang bisa mengatakan bahwa pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya mungkin siapa yang bisa menyatakan bahwa semua kita orang Kristen itu matinya pasti ke neraka. Dan saya mau bertanya juga, apakah semua orang Islam itu mati masuk surga? Itu Pak. Terima kasih. Langsung dijawab aja Pak. Ya, tadi apa pertanyaannya? Apakah semua umat Islam itu masuk surga? Ya, baik. Jadi Dan apakah juga yang Kristen kalau mati masuk? Itu ada dua pertanyaan. Yang Kristen kalau mati masuk neraka, yang Islam masuk surga. Begini aja. Jadi yang dijawab sama Bang Juma nanti, apakah yang masuk menurut iman Muslim, apakah umat Muslim masuk surga semuanya atau tidak? Nanti yang menjawab tentang Kristen nanti masuk surga atau tidak, nanti saya menjelaskan. Seperti itu aja. Oh ya, oke, siap. ya. Jadi gini, di dalam ajaran agama Islam itu, semua umat Islam itu akan masuk surga. Kecuali satu. Siapa itu? Yang tidak mau. Siapa yang tidak mau itu? Mereka yang kemudian tidak mengikuti ajaran yang diinstruksikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, artinya gini, umat Islam itu akan masuk ke dalam surga apabila umat Islam itu tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Apa kesyirikan itu? Menyembah selain daripada Allah. Karena Al-Quran sudah menyatakan, apabila umat Islam itu mentaati perintah Allahnya, lalu kemudian dia tidak menduakan Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam surga. Artinya masuk Islam itu sama halnya dia masuk ke dalam sebuah lembaga. Ibarat sekolah. Orang yang masuk ke dalam sekolah, saya kasih analogi, orang yang terdaftar sebagai siswa di dalam sekolah tersebut, sebodoh apapun dia tidak naik kelas. Ya, tapi dia masih terdaftar sebagai anak sekolah, sebagai warga di dalam lembaga pendidikan tersebut. Sebodoh apapun dia, tapi dia terdaftar. Nanti ujung-ujungnya pasti akan keluar dari sekolah itu. Ketika dia tidak ada lagi, tidak mungkin sampai beranak cucu di dalam. Kenapa? Karena dia terdaftar sebagai anak sekolah. Dia punya ijazah, dia punya legalitas sebagai siswa di sana. Maka dia akan keluar. Berbeda dengan orang di luar sekolah tersebut. Sepintar apapun dia, sebaik apapun dalam kehidupannya, tapi karena dia tidak terdaftar sebagai penyembah Tuhan yang benar, dia tidak akan diselamatkan. Jadi di Islam itu semua umat Islam itu akan masuk surga. Ada yang mampir di neraka dulu. Loh, pasti Anda heran. Loh, kok bisa kayak begitu? Iya, karena di dalam kitab Anda pun dikatakan manusia diupah berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Nah, kalau perbuatannya ada yang baik, ada yang tidak baik, bagaimana tuh? Yang mana yang harus diikutin? Ya, harus dibersihkan dulu yang kotor, habis itu masuk ke tempat yang kudus. Itu yang benar. Pakaian yang kotor dan juga yang bersih, yang kotor di laundry dulu, coy. Habis di laundry baru dimasukkan ke lemari. Jangan yang masih punya noda dimasukkan semua ke lemari, harus dicuci. Dan jangan juga pakaian kotor yang masih bisa layak dipakai langsung dibuang. Sekali pakai, udah kotorin, udah bau keringat, langsung dibuang. Itu nggak bisa. Yang langsung dibuang itu yang memang betul-betul pakaiannya tidak pernah mencerminkan kebersihan. Hidupnya penuh dengan dosa karena dia tidak pernah menyembah kepada Tuhannya. Itu akan tetap dibuang selama-lamanya. Tapi yang masih ada gunanya, masih ada pada dirinya pakaian itu berdampak bagus, kemudian dicuci nodanya, dibersihkan, baru dimasukkan ke dalam lemari. Itulah analogi surga di dalam ajaran agama Islam. Kenapa? Karena semua nabi, semua
rasul, termasuk Yesus, mengajarkan manusia diupah berdasarkan atas pekerjaannya masing-masing, atas perbuatannya masing-masing. Nah, kalau ketika di dunia ada dosanya, makanya dia beriman. Puasa menggugurkan dosa. Membuang duri di jalan menggugurkan dosa. Bersedekah menggugurkan dosa. Bersalawat menggugurkan dosa. Dosa-dosanya dihapuskan. Bukan membunuh Tuhan di atas tiang salib lalu dosanya dihapuskan, tidak seperti itu. Jadi dia berbuat baik, dosanya gugur. Dia beramal baik, dosanya gugur. Artinya bahwasanya di Islam itu, semua umat Islam itu bakal masuk surga, kecuali mereka yang membuat Tuhan selain daripada Allah. Nah, orang-orang yang di luar di sini sudah muazan, Bang. Iya. Ya, mungkin habis Jumatan kita boleh dialog. Habis betul. Jumatan mungkin 2 jam dari sekarang. Ya, jadi kesimpulannya dari saya, semua umat Islam itu pasti masuk surga. Itu jaminan Allah dan jaminan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang punya dosa, belum sempat bertobat, kemudian dia meninggal, dicuci dulu sedikit, dibersihkan dulu, setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Tapi yang namanya kufur, yang namanya kafir, Pak, nggak ada cuci-cucian. Langsung di laundry untuk selama-lamanya dalam kehidupan yang kekal. Demikian dari saya, terima kasih, salam satu Tuhan, salam tauhid. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu Indonesia Tengah Makassar udah sholat Jumat, Bang Stepi. Jadi nanti kita lanjut jam 1 WIB, jam 3 di sana ya, bergabung kembali. Karena sebentar lagi kita akan silent, tidak ada aktivitas di JCC. Iya. Sholat Jumat gitu. Oke, makasih Bang Indi ya. Ya. Bang Jabat, ada yang mau disampaikan Bang Jabat? Sebelum Ya, itu. saya mau menjelaskan tentang kekristenan. Ya. Ya, terima